Shalom warga kerajaan, bersyukurlah kita punya gembala yang terbaik. Yesus bukan cuma gembala yang baik, dia adalah gembala yang terbaik. Dan gembala yang baik menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Tetapi orang upahan ketika serigala datang akan melarikan diri dan domba akan tercerai-berai. Hati-hati kepada orang-orang upahan, saudaraku. Hati-hati orang yang punya motivasi yang tidak baik dan berkata mereka adalah hamba Tuhan. Kenalilah mereka dari buahnya. Yesus berkata, aku menuntun domba-domba itu keluar. Dan mereka menemukan padang rumput, air yang tenang. Itu Mazmur 23. Bahkan saudaraku, disediakan hidangan di hadapan para musuhnya. Di dalam hidup ini kita akan selalu berhadapan dengan serigala, dengan pencuri, dengan perampok, saudaraku. Ya, melalui roh, ya kita berhadapan dengan iblis dan roh-roh jahat. Dan terutama mereka adalah penyesat. Karena itu percayalah, harus digembalakan dengan truth. Sekali lagi saya ingatkan, di dalam firman Tuhan Yohanes 17:17, kita hanya bisa dikuduskan oleh kebenaran. Ada orang berkata dan saya percaya dengan dia. Cuma dulu kan tidak pakai tablet ya, pakai Alkitab. Saya masih memakai Alkitab yang buku itu. Apabila Alkitabnya itu bersih sama sekali, cuma ditaruh di rak, hatinya pasti kotor. Tapi dalam saya melayani Tuhan, berapa banyak Alkitab yang sudah saya hancurkan. Maksudnya karena seringnya dipakai, saudaraku. Karena firman Allah mengatakan firman itu kebenaran itu menyucikan kita. Dan firman Tuhan itu adalah kebenaran. Sekali lagi paling bahaya itu penyesat. Bukan lebih dari serigala, beruang, singa. Yang lebih bahaya itu penyesat, saudaraku. Dan bagaimana kita lihat bagaimana Hawa disesatkan. Apakah benar Allah mengatakan demikian? Di dalam Kejadian pasal 3 ayat 1, dari yang diciptakan Lord God, Yahweh Elohim, ya, Yahweh Elohim. Tapi ayat kedua cuma disebutkan Elohim, Lordnya hilang. Karena itu hari ini kita tanya, who is our Lord? Dan kabar baiknya, gembala kita is our Lord. Dia membeli kita dengan darahnya. Amin. Haleluya. Bukan dengan emas dan perak. Wah, dia gampang kalau dengan emas dan perak. Jangan percaya. Kalau kamu membayar sekian, kamu akan dapat berkat dan sebagainya. Jangan percaya itu. Hanya dia yang bisa memberi makan dan memuaskan roh, jiwa, dan tubuh kita. Saudara yang kasih Tuhan, Yesus memberikan peringatan. Hati-hati kepada, sekali lagi, gembala upahan. Gembala upahan ada di mana-mana. Karena apa? Yang mereka cari itu adalah keuntungan secara finansial. Ya, padahal Yesus memberikan nyawa. Anak manusia tidak datang untuk dilayani, tapi untuk melayani. Dan memberikan nyawanya bagi tebusan banyak orang. Barang siapa mengasihi aku, kata Tuhan Yesus, dia yaitu akan menuruti segala perintahku. Amin. Segala perintahku. Dan firman Allah mengatakan, firman Tuhan itulah kebenaran itu. Ini perintah buat semua kepala keluarga, apalagi yang jadi gembala-gembala seperti saya begini. Nah, karena itu kita harus benar-benar mengikuti gembala agung. Di dalam 1 Petrus 2 ayat yang 25 dikatakan kita telah kembali. Salah satu kata terbesar perjanjian lama adalah suf, kembali. Kembali kepada siapa? Gembala dan pemelihara jiwamu. Roh kita sudah diselamatkan ketika kita bertobat. Tetapi setiap hari kita harus kembali kepada siapa? Gembala dan pemelihara jiwa kita. Jiwa kita sedang diselamatkan. Dan nanti tubuh kita akan diubahkan. Sekali lagi, roh kita sudah diselamatkan. Tetapi kita harus tetap mengikuti Sang Gembala Agung itu. Sebab perkataannya adalah hidup yang kekal. Ketika murid-murid banyak meninggalkan Yesus, dia tanya pada Petrus dan murid-murid yang lain, kamu tidak pergi juga? Dan ini jawabannya, kemana kami mau pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Bukan cuma kebenaran, tapi hidup yang kekal. God bless you warga kerajaan. Amin. Shalom. Mungkin yang di belakang boleh agak maju ke depan, biar berkatnya lebih cepat sampainya. Baik, pada
pada pagi hari ini kita yang datang, kita yang tergerak hatinya bersama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan mari kita bersama bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk pagi hari yang indah ini. Kami mengucap syukur Tuhan atas napas kehidupan yang masih Kau percayakan untuk kami. Kami mengucap syukur Tuhan untuk segala hal yang terjadi dalam kehidupan kami, apapun itu Tuhan. Kami tetap yakin dan percaya Engkau yang terus beserta bersama dengan kami. Kami mengucap syukur selalu Tuhan. Terpujilah nama-Mu, terpujilah Engkau Allah kami yang kudus, terpujilah Engkau Allah kami yang setia. Terima kasih ya Bapa, kiranya Engkau memberkati setiap kami Tuhan, mengurapi setiap kami, Kau melawat setiap kami. Biarkanlah Tuhan hati kami yang rindu, haus dan lapar akan Engkau. Biarlah kami boleh dapat tenang di hadirat-Mu, kami dapat boleh bersekutu lebih lagi bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Bapa, dan kiranya Kau memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada berakhirnya. Dan kami nyatakan hanya nama-Mu saja Tuhan yang layak ditinggikan di tempat ini. Nama-Mu saja Tuhan yang bertahta di atas puji-pujian kami. Terima kasih ya Bapa, dan kami akan mulai ibadah ini. Semua yang siap, mari sama-sama kita katakan amin. Terima kasih Tuhan. Allah, kami mengasihi-Mu. Yesus Kristus, Tuhan yang kudus, kami yang ada di sini masuk hadirat-Mu yang suci, berhiaskan kekudusan dan jubah pujian. Kami datang melayani Sang Raja yang Maha Suci, yang telah bertahta di surga. Yesus Kristus namanya. Hosana, Hosana di tempat yang tinggi. Hosana, Hosana di hati yang suci. Mari bersama-sama kita katakan Allah Bapa, kami mengasihi-Mu. Yesus Kristus, Yesus Kristus, Tuhan yang
Hosana, Hosana di tempat yang tinggi. Hosana, Hosana di hati yang suci. Hosana, Hosana di tempat yang tinggi. Hosana, Hosana di hati yang suci. Kami bersyukur. Buat kasih-Mu
kasih setiamu lebih dari hidup. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku
bersorak memuji membesarkan nama Tuhan. Sama-sama katakan amin. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah, tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah, tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau
Sebab hati kita percaya kasih setia Tuhan lebih dari hidup. Amin. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Amin. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu. Yes, Tuhan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Amin. Sebab kasih setia Tuhan tidak pernah menjauh dari kita. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Silakan duduk kembali. Pada pagi hari ini kami ingin menyapa Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini.
Boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Selamat datang, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu semua. Saat ini tiba waktunya kita untuk menabur. Sebelum menabur dan berdoa, saya akan membacakan satu ayat yang mendasari, terambil dari 1 Tawarik 29 ayat yang ke-14. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Persembahan ini bisa diberikan melalui amplop persembahan. Jika Bapak Ibu masih belum mendapatkan amplop persembahan, silakan lambaikan tangan agar Aser bisa melayani Bapak Ibu di tempat. Atau jika Bapak Ibu mau memberikan persembahan, bisa melalui scan QR yang berada di belakang bangku Bapak Ibu semua, maupun yang akan tertera di layar nanti ya. Baik, jika sudah siap, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang Maha Pengasih, saat ini kami akan ambil bagian dalam menabur ya Tuhan. Ajarilah kami memberi dengan kerelaan hati dan penuh rasa syukur Tuhan. Karena kami menyadari apa yang ada pada kami, semuanya itu pemberian dari-Mu saja ya Tuhan. Berkati dan kuduskanlah persembahan ini ya Tuhan, agar dapat dikelola dan dipergunakan dengan sebaik-baiknya, dan hanya untuk memuliakan dan memancurkan nama-Mu ya Tuhan. Kami percaya Engkau juga akan melimpahi kami dengan berkat-berkat yang baru, damai sejahtera dan kekuatan yang baru ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama-Mu, Tuhan Yesus, kami siap untuk menabur. Amin. Baik Bapak Ibu, dipersilakan untuk memasukkan amplop di belakang kotak persembahan. Terima kasih. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur,
Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu, oh Yesusku. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang mari kita serukan ucapan syukur kita. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Terima kasih Tuhan. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Biarlah senantiasa lahir dari kehidupan kami dan hati kami. Biarlah ucapan syukur yang terbaik kami berikan untuk Tuhan kami di pagi hari ini. Roh Kudus, Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Biarlah setiap kebenaran firman Tuhan, Engkau Allah yang mengambil alih dari awal pertengahan sampai akhir Tuhan Yesus. Hanya satu kerinduan kami mau terus belajar dan kami mau terus diubahkan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, berbicaralah, sampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu untuk setiap kami umat-Mu. Kami memiliki tanah hati yang subur dan kami siap belajar Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap dan kami mau menerima kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Terima kasih untuk tim PAW. Shalom. Puji nama Tuhan. Untuk kali kedua saya boleh diberikan kesempatan berdiri di tempat ini menyampaikan apa yang menjadi suara Tuhan.
Terima kasih buat Bapak Gembala sudah memberikan kesempatan kali ini boleh hambanya hadir. Haleluya. Puji Tuhan. Saya percaya bahwa ketika firman Tuhan yang boleh senantiasa kita belajar, kita mau untuk kita hidupi di dalam setiap kehidupan kita. Pagi hari ini izinkan saya untuk boleh membagikan sharing firman Tuhan dengan tema yaitu dasar yang kokoh. Yaitu saya ambil di Matius 7 ayat 24 sampai 27. Saya bacakan untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian datanglah hujan dan banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Bapak Ibu Saudara semuanya, pagi hari ini kita sama-sama belajar firman Tuhan. Saya yakin bahwa ada dua hal di ayat ini dengan judul adalah dua macam dasar. Saya yakin kita semua boleh menyimak bahwa ada dua hal yang Tuhan mau untuk kita pilih di dalam setiap kehidupan kita. Apakah kita menjadi orang yang bijaksana atau orang yang bodoh. Saya yakin bahwa di dalam setiap kehidupan kita, sejak kita mengalami pertumbuhan sampai dengan saat ini, setiap kita tentunya rindu untuk dikatakan orang-orang yang bijaksana. Amin. Tidak semua orang mau untuk dikatakan orang bodoh. Itu ayat firman Tuhan dikatakan. Tetapi di sini ketika kita mau menjadi orang yang bijaksana, yang Tuhan mau kita lihat di ayat 24, yaitu mendengar dan melakukan setiap perkataan yang Tuhan katakan di dalam setiap kehidupan kita. Ketika kita menjadi orang yang bijaksana, tentunya saya yakin dan percaya kita menjadi pribadi yang siap mendengarkan apa yang dikatakan Tuhan dan kita mau menghidupi dan melakukan di dalam kehidupan kita. Dan saya yakin bahwa mungkin di dunia ini ketika kita menemukan banyak orang pintar atau orang bijaksana mengatakan bahwa mungkin kita adalah orang-orang yang bijaksana. Tetapi ketika kita tidak melakukan, mendengarkan perkataan firman Tuhan dan menghidupi di dalam kehidupan kita, maka di ayat selanjutnya kita tahu bahwa Tuhan bilang itu adalah orang-orang yang bodoh ketika mereka tidak melakukan firman Tuhan. Ayat ini senantiasa menjadi rema tentunya di dalam kehidupan saya pribadi. Bahkan ketika saya dimuridkan di rumah Gunung Kidul 12 di Bali. Pada saat itu saya masuk di rumah pemuritan yang diajarkan oleh om bahkan kakak-kakak rohani di sana. Mereka mengajarkan dua macam dasar. Saya bertanya kenapa harus diajarkan dua macam dasar ini? Karena ketika kita mengerti bahwa kehidupan dibangun di atas dasar yang benar, yaitu menjadi orang yang bijaksana, ketika badai, ketika banjir yang melanda kehidupan ini, diibaratkan Bapak Ibu Saudara semuanya, saya tahu bahwa banjir, angin, hujan, deras semua itu diibaratkan dengan proses yang kita alami. Pada saat itu saya pun bagian dari di mana diajarkan tentang dua macam dasar ini. Saya juga merenungkan di dalam setiap kehidupan saya. Saya bertanya, kenapa harus diajarkan tentang prinsip dasar? Ternyata di sini dikatakan bahwa bagaimana kita membangun kehidupan kita, ya tentunya dengan dasar yang benar, yaitu di dasar yang kokoh Tuhan Yesus.
Itulah yang membuat saya kuat sampai dengan hari ini. Karena saya percaya bahwa dikatakan orang yang bijaksana adalah mereka yang mendengarkan perkataan Tuhan. Atau bahasa Yunaninya logos. Dan melakukannya sama dengan membangun di atas batu, berarti membangun hidup di atas dasar kekuatan, keteguhan, iman yang kokoh. Bukan hanya mengetahui, tetapi siap untuk menghidupi kehidupan dari hari ke sehari kita. Dan dikatakan orang bodoh, di sini saya yakin bahwa kita semua adalah orang-orang bijaksana, amin. Dikatakan orang bodoh adalah mereka yang hanya mendengarkan tetapi tidak melakukan firman Tuhan. Mereka membangun di atas pasir, yaitu kehidupannya akan mudah rubuh. Karena apa? Sehingga kehidupannya akan mudah hancur saat badai hidup dan proses itu datang melanda di dalam setiap kehidupan kita. Semua kembali yang Tuhan rindukan bahwa di saat hanya orang yang mendengarkan perkataan Tuhan, hanya orang yang siap melakukan yang namanya kebenaran firman Tuhan, dia dikatakan orang-orang yang tetap kuat berdiri kokoh di saat setiap badai kehidupan melanda di dalam kehidupan kita. Dan saya yakin ayat firman Tuhan di Matius tadi, ayat yang ke-24 dikatakan setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Pentingnya di dalam kehidupan kita semua Bapak Ibu bahwa prinsip membangun dasar yang kuat. Dikatakan di sini ketika kita mendengarkan apa yang menjadi perintah Tuhan, sama halnya dengan kita mengerti apa isi dari pikiran Tuhan. Dan di sini dikatakan logos tadi sama dengan perkataan Tuhan. Logos perkataan sama dengan isi berpikir yang Tuhan rindukan untuk kita lakukan. Apa yang menjadi pikiran Tuhan itu yang kita lakukan. Bahkan kedua adalah perkataan atau logos artinya pengajaran, bahkan perintah, bahkan nasihat. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara semuanya, ketika kita mendengarkan apa yang menjadi isi pikiran Tuhan, ketika kita mau mendengar apa yang menjadi pengajaran Tuhan, ketika kita mau mendengar apa yang menjadi perintah Tuhan dan nasihat Tuhan, itulah disebut orang-orang bijak yang membangun kehidupan di atas batu karang yaitu Tuhan Yesus. Ketika kita mendengarkan, bukan hanya sebatas mendengarkan. Di dalam bahasa Inggris dia katakan ada dua kata, hearing dan listening. Hearing itu hanya mendengar saja. Ketika mendengar, dari tempat ini saya berbicara, Bapak Ibu Saudara semuanya bisa mendengar juga kata-kata yang lain atau suara-suara yang lain. Tetapi listening yang akhirnya mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Ketika kita mendengarkan yang menjadi isi pikiran Tuhan yaitu firman Tuhan, kita mau mengarahkan kehidupan kita, fokus kita sesungguhnya hanya mendengarkan apa yang Tuhan mau kita dengar yaitu firman Tuhan. Ketika kita mendengarkan, kita mau sampai dengan tahap yaitu kita fokus, kita sungguh-sungguh sampai di mana kita benar-benar memahami apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan di dalam setiap kehidupan kita. Apa yang Dia ajarkan, apa yang Dia pikirkan, apa yang Dia perintahkan dan apa yang menjadi nasihat Tuhan. Memahami setiap apa yang menjadi kerinduan Tuhan untuk kita kerjakan di dalam setiap kehidupan kita. Bahkan bukan hanya sampai mendengar untuk memahami saja, tetapi di tahap selanjutnya yaitu kita setuju sampai kepada yang namanya ketaatan itu muncul di dalam hidup kita. Ketaatan itu berasal dari persetujuan. Ketika kita mendengar apa yang Tuhan perintahkan,
Ketika kita tahu apa yang Tuhan mau untuk kita kerjakan, kita mau melakukan, kita mendengarkan sampai tahap yang namanya kita memahami betul apa yang Tuhan mau, betul apa yang menjadi isi hati Tuhan, sampai kepada tahap yang namanya kita setuju dan kita mau taat. Terkadang saya percaya Bapak Ibu Saudara semuanya, bahwa untuk melakukan semuanya, kita butuh yang namanya fokuskan pandangan kita. Usahakan setiap kehidupan kita pada saat kita mau mendengarkan sungguh-sungguh listening tadi. Mendengarkan dengan sungguh-sungguh, memfokuskan kehidupan kita sehingga yang timbul di saat kita yes dengan perkataan Tuhan, kita mau mendengarkan pengajaran Tuhan sampai kepada titik yang namanya ketaatan. Ketaatan itu tercapai ketika kita setuju dengan apa yang Tuhan katakan. Ketaatan itu ketika tidak ada lagi yang namanya desakan atau hal-hal yang harus dikasih tahu dulu baru kita taat. Enggak. Ketaatan itu akan muncul sendiri dari dalam. Karena apa? Kita sudah membangun di dasar yang benar. Ketika kita sudah memahami apa yang jadi isi pikiran Tuhan. Kita sudah tahu apa yang Tuhan ajarkan di dalam kehidupan kita. Nasihat. Oleh sebab itu, ketika kita memahami, kita setuju dan kita mengambil keputusan untuk mentaati setiap apa yang Tuhan mau, makanya di dalam kehidupan kita, kita harus berusaha berinteraksi dengan pemikiran Tuhan. Kita harus berinteraksi dengan apa sih yang Tuhan ajarkan di dalam kehidupan kita. Makanya firman Tuhan dikatakan bukan saja membaca, merenungkan, tetapi di tahap yang namanya melakukan firman Tuhan. Dan ada titik di mana ketika kita melakukan tanpa yang namanya penundaan. Terkadang sebagai manusia kita memilih bahwa ketika kita mau melakukan, kita menunda. Mungkin baca firman besok aja ketika mungkin kita lagi capek. Ketika kita lagi punya banyak sekali urusan, kita menunda yang namanya prioritas utama. Kita datang di kaki Tuhan, kita mau mendengarkan apa yang Tuhan punya pikiran. Kita mau datang di hadapan Tuhan, kita mau mendengarkan apa yang Tuhan ajarkan di dalam kehidupan kita. Mungkin kita enggan untuk tidak mau mendengarkan itu. Namanya ketaatan itu pada saat kita mau terus senantiasa hidup kita dibangun di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan kita melihat bahwa salah satu contoh seperti Abraham. Ketika dia disuruh Tuhan untuk menyerahkan yang namanya anaknya Ishak. Kita tahu bahwa Abraham menanti untuk memperoleh yang namanya keturunan. Ketika Tuhan boleh mempercayakan yaitu anaknya Ishak di dalam kehidupannya. Dan Tuhan berjanji bahwa di mana Abraham akan memiliki keturunan seperti pasir di laut dan bintang-bintang di langit. Tetapi suatu ketika di mana Tuhan datang kepada Abraham. Tuhan katakan, Abraham persembahkanlah Ishak. Kalau pada saat itu Abraham boleh berpikir secara manusia bahwa kok Tuhan pelin-pelan. Waktu itu Tuhan janji, kok sekarang mau diambil. Secara manusia mungkin pada saat itu Abraham, kok seperti itu ya Tuhan? Katanya janji. Tetapi persoalannya di sini adalah Abraham sudah kenal betul siapa Tuhannya. Abraham sudah tahu persis apa yang menjadi isi pikiran Tuhan Yesus. Abraham tahu persis apa yang sudah Tuhan ajarkan, Tuhan perintahkan dan Tuhan nasihatkan kepada kehidupannya. Sehingga di mana Abraham memilih taat. Dan pada saat itu dikatakan di dalam firman Tuhan keesokan harinya pagi-pagi benar Abraham mempersiapkan Ishak bahkan bujangnya semua untuk siap berangkat di mana dia mau menyerahkan Ishak. Tidak ada yang namanya penundaan.
keesokan harinya. Persoalannya di dalam setiap kehidupan kita, terkadang Tuhan mau untuk kita melakukannya, kita masih menunda-nunda di dalam setiap kehidupan kita. Saya tahu bahwa semua kita, baik yang berbicara, bahkan Bapak Ibu Saudara semuanya, saya yakin bahwa kita bukan robot juga. Yang sekali dipencet langsung bisa semuanya selesai. Enggak, tetapi di dalam kehidupan kita menjalankan yang namanya proses. Proses untuk kita mau mendengarkan sungguh-sungguh apa yang jadi perintah Tuhan. Proses di mana kita mau sungguh-sungguh memahami apa yang Tuhan mau untuk kita kerjakan. Bahkan kita mau sungguh-sungguh setuju kita sampai kepada yang titik tertentu, yaitu ketaatan. Bahkan kita melakukan tanpa adanya penundaan di dalam kehidupan kita. Makanya di sini dikatakan pentingnya sekali kita memiliki yang namanya fondasi yang kuat. Penting sekali yang namanya fondasi yang kuat. Ini yang membuat saya menyadari sampai dengan titik ini. Oh, ternyata ketika orang tua rohani saya, orang-orang para pemimpin yang mendidik saya pada saat itu, untuk senantiasa saya benar-benar sungguh-sungguh belajar membangun hidup saya dengan Tuhan, mengenal betul dengan Tuhan, sehingga apa? Saya kuat sampai dengan hari ini ketika saya terus mau belajar, yaitu harus memiliki pentingnya fondasi yang kuat di dalam setiap kehidupan kita. Di ayat 24 dan 25 dikatakan bahwa setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yaitu mendirikan rumahnya di atas batu, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Kita tahu bahwa dasar batu dengan bahasa Yunani adalah Petra, yaitu melambangkan kekuatan, melambangkan keteguhan, melambangkan batu karang yang kuat. Sebab orang yang membangun rumahnya di atas dasar ini akan tetap kokoh meskipun dihantam badai, hujan dan banjir. Ketika kita membangun hidup kita di fondasi yang kuat, yaitu batu karang, yaitu Tuhan Yesus. Setiap apapun proses yang kita alami, kita tetap menghadapi, kita tetap kuat di dalam Tuhan. Di sini dikatakan bahwa kata membangun, bahasa Yunaninya ekodomia, yang artinya adalah kita mendirikan. Kita mendirikan rumah kehidupan kita. Kita mendirikan bagaimana keluarga kita. Kita mendirikan bagaimana masa depan kita di dasar yang sesungguhnya dasar yang benar. Dan dikatakan bahwa kita bukan hanya mendirikan, tetapi kita juga memperbaiki. Dengan memiliki dasar yang kuat di dalam Tuhan, kita sanggup memperbaiki kehidupan kita. Kita pun juga sanggup memperbaiki keluarga kita. Kita pun juga sanggup memperbaiki masa depan kita. Kita pun juga sanggup memperbaiki yang namanya nanti akhirnya memiliki suatu keturunan. Ketika kita membangun di atas dasar yang kokoh. Yang menikmati bukan hanya diri kita, tetapi keluarga kita, orang-orang sekeliling kita, bahkan keturunan kita pun juga akan menikmati. Dan di sini saya percaya bahwa Yesus berkata, ketika kita mendengarkan firman Allah dan kita kerjakan, maka yang akan terjadi di dalam kehidupan kita, kita dikatakan orang yang terus naik dan tetap naik. Kita seperti Raja Wali yang naik terbang tinggi dengan menerjang yang namanya badai. Dan saya percaya bahwa ketika kita sungguh-sungguh memiliki fondasi yang kuat di dalam kehidupan kita,
bukan saja yang terjadi mengalami suatu reformasi yang besar di dalam kehidupan kita, tetapi bagaimana dari kehidupan kita, kita pun senantiasa akhirnya orang yang lain datang menemui kita, mereka merasakan ada sesuatu yang berbeda di dalam setiap kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara semuanya, saya yakin bahwa setiap kita siap menjadi orang yang bijaksana. Setiap kita tentunya mau membangun hidup kita di dasar batu karang. Ketika banjir, ketika badai, ketika proses masalah, rumah kehidupan kita tidak akan rubuh. Dikatakan untuk apa kita mengalami kerubuhan sedangkan kita membangun di dasar yang tepat. Untuk apa rumah kita mengalami kerubuhan ketika kita membangun keteguhan iman kita hanya di dalam Tuhan. Itu semua tidak akan terjadi di dalam kehidupan kita. Hanya orang yang membangun rumahnya di atas pasir, dia akan mengalami kerubuhan. Di sini dikatakan bahaya ketidaktaatan. Di ayat firman Tuhan demikian dikatakan bahwa tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Di sini boleh saya bagikan kata merubuhkan. Bahaya ketidaktaatan. Bahwa ketika kita membangun di atas dasar yang salah yaitu pasir, kita akan mengalami yang namanya kerobohan. Kata roboh di sini bukan hanya dikatakan rusak seperti biasanya, enggak. Tetapi kata roboh di sini diidentik dengan yang namanya kegagalan. Menurunnya moral, menurunnya setiap integritas, menurunnya setiap karakter di dalam setiap kehidupan. Bahkan menurunnya mengenali yaitu firman Tuhan. Ketika kita tidak mau melakukan firman Tuhan, ketika kita tidak mau mengerti apa yang menjadi isi pikiran Tuhan, ketika kita tidak mau mengerti apa yang Tuhan perintahkan, yang Tuhan ajarkan, yang Tuhan nasihatkan, maka bersiap-siaplah rumah kehidupan kita sendiri yang merobohkan. Karena apa? Terjadinya kemerosotan. Terjadinya kegagalan, bukan salah siapa tetapi salah daripada kita membangun kehidupan kita. Itulah bagian akibat ketidaktaatan. Ketika kita tidak taat, maka datanglah banjir. Bukan hanya yang roboh diri kita, tetapi juga yang ikut roboh keluarga kita, yang ikut roboh juga setiap orang-orang yang ada di dekat kita yang ikut roboh, makanya terjadi keturunan kita pun juga akan ikut roboh. Karena apa? Kita sudah membangun di dasar yang salah. Karakter kita mengalami kemerosotan. Semuanya. Yang memilih roboh atau yang memilih untuk tetap bangun hidupnya di atas dasar yang kokoh. Setiap hal-hal yang nanti kita alami di dalam kehidupan kita akan sulit kita memahami. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, nasihat, mungkin telinga kita tidak enak. Tetapi ketika kita tidak mau membuka pikiran kita, tidak mau memberi telinga kita untuk sungguh-sungguh mendengarkan setiap nasihat, teguran, bahkan setiap masukan untuk terjadi pemulihan di dalam kehidupan kita, maka kita akan mengalami yang namanya kemerosotan. Tidak ada yang namanya keintegritasan di dalam setiap kehidupan kita. Jadi di sini Bapak Ibu Saudara semuanya,
bagaimana kembali lagi kepada kita. Pilihan semua ada di dalam tangan kita. Akibat ketidaktaatan itu sangat besar. Ketika kita memilih taat, maka kita memperoleh yang namanya warisan ilahi. Ketika kita tidak taat, kita siap menerima yang namanya sesuatu yang tidak baik di dalam kehidupan kita. Mungkin terkadang kita bertanya, kenapa hidup saya seperti ini saja? Kenapa masalah terus saja seperti ini? Mari kita cek di dalam setiap kehidupan kita. Saat-saat ini apa yang kita bangun? Adakah kita datang merenungkan yang namanya firman Tuhan? Adakah kita datang sungguh-sungguh memfokuskan, mengarahkan hidup kita ketika kita mendengarkan apa yang disampaikan, yang Tuhan punya pikiran, yang Tuhan punya ajaran, yang Tuhan punya perkataan, kita mau gak lakukan di dalam setiap kehidupan kita? Yang terakhir, saya selesai. Bapak Ibu Saudara semuanya, saya yakin bahwa badai tidak membedakan siapa yang datang ke gereja atau siapa yang tidak datang ke gereja. Badai hanya membuktikan siapa yang membangun di atas batu karang. Bahkan fondasi tidak terlihat oleh manusia. Betul Bapak Ibu? Ketika membangun tempat ini, mungkin pada saat sekarang ini kita tidak melihat apa yang ada di dalam. Tetapi menentukan apakah kehidupan kita tetap kokoh atau runtuh. Suatu bangunan yang megah dibangunkan seseorang akan terlihat apakah tetap berdiri kokoh dan kuat ketika datangnya badai. Suatu bangunan yang dibangun dengan megah dan indah, ketika badai itu datang, dia tetap kokoh, dia tetap kuat di dalam Tuhan. Saya percaya kita adalah orang-orang yang membangun hidup kita di dasar yang benar, yaitu Tuhan Yesus. Saya mengundang para pemusik dan bertugas, boleh maju ke depan. Saya selesai. Mari saya mengajak Bapak Ibu Saudara semuanya, kita merenungkan di dalam kehidupan kita. Saat ini biarlah dasar yang kokoh di dalam kehidupan kita yaitu Yesus Kristus. Kita yang memilih bagaimana kita membangun kehidupan kita di atas dasar yang benar atau di atas dasar yang salah, menjadi orang bijaksana atau kita menjadi orang yang dikatakan firman Tuhan yaitu orang yang bodoh. Tetapi saya percaya dan yakin bahwa saat ini kita mau membuka hati kita memilih untuk membangun dasar kehidupan kita, yaitu dasar fondasi yang benar, yaitu Yesus Kristus. Hanya orang-orang yang mau mendengarkan dan melakukan firman Tuhan, dia akan mencapai tahap yang namanya menyetujui, yang menjadi isi pikiran Tuhan, sampai kepada yang tahap yaitu dia mau taat dan melakukan semuanya tanpa adanya penundaan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik, sungguh baik dan sangat baik di dalam kehidupan kami. Saya undang kita semua bangkit berdiri Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu berkata Kau besertaku. Amin. Maka kuat roh
bisa mendengarkan firman Tuhan yang sama. Yang satu melakukan, yang satu cuman sampai di telinga. Dia gak mau melakukan. Saudara bisa tahu tadi apa hasilnya. Yang satu ketika badai melanda, hancur kehidupannya. Yang satu, Tuhan bela firman-Nya. Ketika dia melakukan firman Tuhan, saudaraku, Tuhan bela kehidupan orang tersebut. Yes, saya percaya dia akan tegak berdiri, saudara. Dia akan tegak berdiri. Oh, kalau saudara bilang, Pak, kehidupan saya baik-baik saja. Terus saja berjalan dalam kehidupan. Nanti pasti ada badai kok. Terus saja jalanin kehidupan saudara. Pasti ada badai kok. Tapi justru ketika badai itu saudaraku, dia menunjukkan dasar daripada kehidupan saudara. Dasar daripada kehidupan saudara. Pak, kalau saya melakukan firman Tuhan, saya dengar, saya disuruh mengampuni orang yang bersalah kepada saya, rasanya sakit, harganya mahal Pak. Saya mau bilang hari ini, tadi dari firman Tuhan tadi. Ya, memang untuk melakukan firman Tuhan, ada harga yang harus saudara bayar. Amin. Ada harga yang mahal yang harus saudara bayar. Mungkin ego saudara, mungkin itu apa saudaraku, mungkin itu rasa tersayat, atau mungkin saudara harus merendahkan diri saudara. Ya kan? Memang ada harga yang harus saudara bayar. Tapi saya cuma mau bilang dari mimbar ini. Harganya lebih mahal kalau saudara harus membangun kehidupan saudara dari reruntuhan kembali. Dari reruntuhan kembali saudara harus bangun lagi. Harganya jadi lebih mahal. Terima kasih atas firman Tuhan hari ini. Saya percaya kita diingatkan. Kita bukan orang yang cuma mendengar saudaraku. Tapi kita mau melakukan firman Tuhan. Nah, permasalahannya buat saya. Gak apa-apa saya sampaikan sedikit. Permasalahannya buat saya. Saya dulu biasa untuk mendengarkan saja. Saya gak mau melakukan. Sampai pada satu titik kehidupan saya hancur, jatuh berkali-kali. Jatuh berkali-kali, jatuh berkali-kali. Sebab apa saudaraku? Sebab saya berusaha mau mengerti dulu. Karena banyak firman Tuhan yang harus kita kerjakan itu di luar daripada pengertian kita. Taat tanpa penundaan tadi itu penting sekali saudaraku buat kita. Jangan menunggu mengerti dulu. Kadang-kadang firman Tuhan itu seperti pelita bagi kaki kita. Cuman buat langkah satu aja. Nanti Tuhan akan atur lagi langkah berikutnya. Langkah berikutnya. Taat saja saudaraku. Saya juga mengundang Bapak Ibu ya. Hari Rabu dan Kamis nanti Bapak Pendeta Frankie Utana ya, hambanya akan memberikan pengajaran kepada kita, pemuritan yaitu STAR, Sekolah Terima Alami Rencana Allah. Kita semua ada dalam rancangan Tuhan yang luar biasa, amin. Ya, kita akan belajar dari hambanya saudaraku. Kita akan belajar dan kita akan mendapatkan impartasi daripada hambanya. Saya undang semua untuk hadir. Yang bisa memberikan waktunya itu jam 6.30. Saya undang semuanya untuk hadir. Terutama untuk para pelayan. Saya undang untuk hadir. Dan kita terima berkat daripada Tuhan. Saudara, mari kita masuk dalam perjamuan kudus. Saudara yang belum menerima roti dan anggur, boleh dibantu dilayani. Perjamuan kudus adalah untuk diterima bagi seluruh umat Tuhan yang sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan memberi dirinya dibaptis selam. Jikalau saudara sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi belum memberi dirimu dibaptis selam, berilah dirimu dibaptis. Berilah dirimu dibaptis. Saudaraku yang terkasih, roti yang kita angkat tinggi ini, dikatakan di dalam firman Tuhan, setiap kali kamu mengambilnya, roti dan anggur ini bukan roti dan anggur biasa. Roti dan anggur ini adalah tubuh dan darah Kristus. Dan ketika kita mengambilnya, kita menjadi satu dengan Kristus dalam kehidupan kita. Dan ini adalah menjadi peringatan akan Dia. Kenapa kita harus terus mengingat Dia? Sebab kita mudah lupa, saudaraku. Dikatakan bahwa barang siapa yang makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa.
demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Saudaraku yang terkasih, ketika Tuhan Yesus berurusan dan tinggal di dalam kehidupan saudara, kehidupan saudara itu akan menjadi lebih baik, berbeda, berubah, dan serupa seperti Kristus. Tidak ada pilihan lain, saudara. Ketika kehidupan seseorang itu bersentuhan dengan Tuhan Yesus Kristus, kehidupan orang itu akan menjadi lebih baik, berubah, berbeda, dan serupa seperti Kristus. Dan biarlah perjamuan kudus hari ini memateraikan firman Tuhan. Hamba-Mu berdoa ya Tuhan. Biarlah kiranya kami semua adalah umat yang bukan cuma mendengar firman Tuhan, tapi kami akan melakukan firman-Mu at all cost. Apapun resikonya, apapun biayanya, apapun yang harus kami kerjakan. Kalau itu adalah firman Tuhan, biarlah ini termeterai dalam kehidupan kami. Kami mau membangun di atas dasar yang teguh. Saudaraku yang terkasih, bukankah roti yang kita angkat tinggi ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan saudara. Kalau saudara mengingat bahwa ada harga yang harus saudara bayar. Cawan yang saudara angkat tinggi ini adalah harga yang Tuhan bayar untuk kehidupan saudara dan saya. Dia menebus kehidupan kita di atas kayu salib. Seharusnya kita yang ada di situ. Tetapi dia melihat ke dalam kehidupan saudara. Dan dia katakan kamu berharga untukku. Oleh karena itu aku menebus kamu. Dan hiduplah untuk Kristus. Hiduplah untuk apa yang memang menjadi rancangan Kristus di dalam kehidupan. Sebab kita semua adalah milik Kristus. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan di dalam kehidupan. Saudaraku yang terkasih. Bukankah cawan pengucapan syukur yang kita angkat tinggi ini. Yang kita ucapkan syukur atasnya. Adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum bersama di dalam nama Tuhan Yesus. Bersyukur, bersyukur saudaraku, bersyukur atas kasih setiamu. Bersyukur atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Roh Kudus. We exalt your holy name, we exalt your holy name, oh God. Terima kasih Tuhan, rahmat-Mu tercurah atas umat-Mu, kasih-Mu tersedia atas kami, selalu baru, tidak pernah berkesudahan, kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan, di siang ini kami mau menerima, yaitu Tuhan Yesus lawatan-Mu, Roh Kudus, bekerjalah, bekerjalah. Kami bersyukur padamu ya, kami bersyukur padamu ya Tuhan. Kami umat-Mu rendahkan diri di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami mau lakukan firman-Mu, kami mau lakukan semua yang menjadi kemauan-Mu dalam kehidupan kami. Bertahtalah. Terima kasih, terima kasih, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Yesus Kristus. Saudara, kalau hari ini saudaraku, saudara merespon firman tadi. Mungkin saudara hari-hari ini merasakan bahwa hidup saya seperti siklus. Saya jatuh dan jatuh lagi, jatuh dan jatuh lagi. Kemungkinan besar. Saudara sedang mendengar firman dan tidak melakukannya. Kemungkinan besar. Tapi kalau saudara mau merespon hari ini, yaitu ya saya akan melakukan firman.
Setelah saya membaca firman Tuhan, saya akan melakukannya. Saya akan membiarkan Tuhan menjadi raja, bertahta di dalam kehidupan saya. Saudara taruh tangan saudara di dada. Kalau saudara merasa bahwa hari-hari ini saudara jatuh dan jatuh lagi, biarlah kiranya firman Tuhan hari ini boleh mengingatkan kita semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, Kau lihat tangan yang ada di dada. Tuhan, ampuni kami kalau kami salah dan keliru Tuhan Yesus. Kalau selama ini Tuhan Yesus firman Tuhan hanya sampai kepada telinga kami tidak melakukannya, ampuni kami ya Tuhan. Biarlah hari ini aja komitmen yang baru Tuhan Yesus. Ada komitmen yang baru di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Ampuni kami Tuhan Yesus kalau kami tidak melakukan firman. Biarlah kiranya firman Tuhan yang sudah boleh ditabur, itu jatuh di tanah yang subur di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami boleh melakukan firman. Dan Tuhan, aku percaya Engkau akan membela firman-Mu di dalam setiap kami. Kami akan berbuah lebat dan kami akan berbuah tetap di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kalaupun ada badai di dalam kehidupan umat-Mu di tempat ini. Kalaupun ada proses di dalam kehidupan umat-Mu di tempat ini. Kehidupan mereka akan terjadi anomali. Ada perbedaan yang terjadi. Mereka akan muncul, berdiri tegak di dalam nama Tuhan Yesus. Kami terima dengan iman. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan Terima kasih Tuhan Yesus, hadirat-Mu di tempat ini yang sudah Engkau curahkan atas kehidupan umat-Mu di tempat ini. Biarlah kiranya hidup kami sepulang dari tempat ini kami nggak sama lagi. Kami akan melakukan firman Tuhan Yesus. Mampukan kami ya Tuhan, kami nggak mampu, nggak sanggup. Tapi biarlah kiranya rahmat-Mu yang akan memampukan kami. Mari sama-sama kita angkat tangan Bapak Ibu. Kita minta rahmat daripada Tuhan untuk kita bukan cuma diberkati, tapi kita adalah pelaku-pelaku firman di dalam kehidupan kita. Mari kita sama-sama angkat tangan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari saudara dengan wajahnya dan memberikan saudara damai sejahtera. Shalom. Damai sejahtera yang diberikan daripada Tuhan itu yang akan memampukan saudara untuk tetap berjalan di dalam firman Tuhan dan dapat melakukan firman Tuhan dalam kehidupan saudara sehari-hari.
Biarlah kiranya Roh Kudus yang ada dalam kehidupanmu, yang akan berbisik selalu, yang akan terus mengarahkan engkau, yang akan terus menuntun engkau, yang akan membawa engkau daripada kemenangan kepada kemenangan yang lain. Sehingga engkau akan melihat bagaimana Tuhan dipermuliakan melalui kehidupanmu. Biarlah Tuhan memberikan urapan kepada kedua tangan saudara, sehingga apapun yang saudara kerjakan bersama dengan Tuhan, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Biarlah kiranya semua menjadi meningkat kualitasnya melalui tangan saudara, melalui urapan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan saudara. Dua orang bisa melakukan hal yang sama, tapi dua-duanya bisa menghasilkan hasil yang berbeda. Itu oleh karena ada urapan Tuhan di tangan kamu. Di tanganmu ada urapan Tuhan. Biarlah kiranya di dalam kehidupan saudara ada perbedaan yang terjadi. Dan biarlah kiranya saudaraku, pada akhirnya muliakanlah Tuhan melalui kehidupanmu. Muliakanlah Tuhan melalui keluargamu. Muliakanlah Tuhan melalui pekerjaanmu. Muliakanlah Tuhan melalui anak-anakmu. Muliakanlah Tuhan melalui keputusan-keputusan kehidupanmu. Muliakanlah Tuhan melalui keuanganmu. Dan muliakanlah Tuhan sebab Dia adalah Raja yang hidup di atas kehidupan saudara. Terimalah berkat yang terbaik daripada Allah Bapa, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah kita yang hidup, yang sudah menerima berkat yang terbaik. Sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday.